Bab 18. Proses pertumbuhan. Pada hari yang sama ketika Yesus mengajarkan perumpamaan penabur yang menaburkan benih, dia juga berkata, "Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya ke dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Markus 4 ayat 26-29. Ini adalah ayat yang sederhana tapi sangat luar biasa. Ayat ini penuh dengan arti. Pertama, ayat ini mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti seseorang yang menaburkan benih ke tanah. Itu adalah prinsip yang sama dengan perumpamaan penabur benih. Firman Allah seperti sebuah benih yang ditanamkan dalam hati kita, bekerja sama dan menuai. Perhatikan ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Markus 4 ayat 27. Dalam cara yang sama, Anda menanamkan sebuah benih di tanah dan tidak mengetahui apa yang terjadi yang membuatnya bertumbuh. Demikian juga dengan firman Allah. Manusia dengan segala pengetahuan kita telah menaruh satelit di orbit, orang-orang pergi ke bulan dan mengirimkan pesawat luar angkasa ke planet lain. Untuk semua yang bisa dicapai manusia itu dan dengan segala pengetahuannya, kita masih tetap tidak bisa menghasilkan benih. Kita bisa membuat sesuatu yang kelihatan seperti sebuah benih dengan ukuran yang sama, warna yang sama, dan kandungan yang sama. Benih ciptaan manusia bisa kelihatan persis sama dan bisa menipu orang banyak, tapi itu tidak akan bisa bertunas atau menghasilkan. Mengapa? Karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Meskipun kita memiliki semua pengetahuan kita, manusia belum mampu mengerti mengapa benih melakukan apa yang dilakukannya. Benih melakukan apa yang dilakukannya karena Allah menciptakannya demikian. Namun meskipun kita tidak mengerti semua detailnya, hal itu tidak membuat kita berhenti mengambil benih dan menanamkannya di dalam tanah. Kita telah belajar berapa hal mengenai berapa lama yang diperlukan benih itu untuk bertunas dan menghasilkan tuaian. Kita telah belajar bahwa kita harus mencabut semua rumput liar. Kita telah belajar tentang temperatur dan seberapa banyak air yang diperlukan benih itu agar berbuah. Kita telah belajar tentang sebuah benih yang mampu bekerja sama dengannya, untuk mampu kerja sama dengannya. Tapi kita masih belum mengerti benih. Benih itu bekerja. Setiap kita mendapatkan keuntungan dari benih-benih yang ditanamkan di seluruh dunia ketika kita makan roti, buah, dan sayuran kita. Kita tidak mengerti benih, tapi kita tetap mendapatkan keuntungan darinya. Ini adalah penghiburan bagi saya. Saya tidak perlu mengerti semua hal tentang bagaimana cara kerja firman Allah. Saya tidak perlu mengerti mengapa hanya dengan berdiam diri bersama Allah, mempelajari firman-Nya dan mendengarkan Dia berbicara kepada saya, melakukan apa yang dilakukannya. Kenyataan bahwa saya tidak bisa menjelaskannya tidak membuat saya jadi tidak bekerja sama dan tidak menuai keuntungan darinya. Anda tidak harus menjadi seorang ilmuwan roket atau orang yang paling pintar di lingkungan Anda. Anda tidak perlu mengerti segala hal untuk bisa membuat firman Allah bekerja dalam hidup Anda. Mulailah menaburkan benih firman Allah dalam hati Anda. Mulailah merenungkannya siang dan malam. Firman Allah akan bertunas, berakar, bersemi, dan bertumbuh. Segala hal yang Yesus sediakan. Allah menaruh kehidupan dalam benih itu. Manusia tidak mampu membayangkan itu, tapi Allah memperkatakan kehidupan ke dalam benih fisik. Dia juga
memperkatakan kehidupan ke dalam benih rohani firman-Nya. Amsal 4 ayat 20-22 mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Firman Allah berisi kehidupannya di dalamnya. Jika Anda mau mengambil firman-Nya, perkataannya, dan menaruhnya dalam diri Anda, maka jenis kehidupan Anda akan mulai mengalir melalui Anda. Anda akan menemukan bahwa kesembuhan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, segala yang Yesus sediakan, semuanya termuat dalam firman Allah. Alkitab itu tidak sama seperti kitab lainnya. Alkitab itu berbeda. Alkitab itu hidup. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu berbeda dengan bacaan lainnya, bahkan buku mengenai Alkitab. Firman Allah itu berbeda, ada kehidupan di dalamnya. Jika Anda mengambilnya, firman itu akan memberikan Anda kehidupan di mana ada kematian. Firman Allah memberikan terang di mana ada kegelapan. Sesederhana itu saja. Kesabaran. Dalam terang kebenaran ini, saya tidak tahu mengapa orang-orang tidak menghabiskan waktu mereka untuk mempelajari firman Allah. Saya tidak tahu mengapa kita menghabiskan begitu banyaknya waktu untuk sibuk dengan hal-hal lain. Satu-satunya penjelasan yang bisa saya pikirkan adalah bahwa kita benar-benar tidak percaya. Kita benar-benar tidak percaya akan kuasa dan otoritas yang ada dalam firman Allah. Jika Anda mengerti apa yang saya katakan, maka Anda akan menyadari bahwa hal terpenting yang bisa Anda lakukan adalah mengambil firman Allah dan mulai menanamkannya dalam hidup Anda. Allah telah menciptakan firman-Nya seperti sebuah benih fisik. Benih itu akan menghasilkan buahnya sendiri, namun firman Allah tidak akan bekerja sampai firman itu ditanamkan dalam hati Anda, sama seperti sebuah benih yang tidak akan menghasilkan jika tidak ditanamkan dalam tanah. Mereka telah menemukan benih dalam piramid yang telah tergeletak di sana selama 4.000 tahun. Mereka terbengkalai, tidak pernah bertunas, karena mereka tidak di dalam tanah. Tapi begitu mereka ditanam dengan temperatur benar, nutrisi dan air, maka mereka mulai bertunas dan menghasilkan tumbuhan, dan tiba-tiba saja kehidupan muncul. Itu adalah sebuah keajaiban. Firman Allah telah dicatat selama ribuan tahun. Jika Anda mau mengambilnya dan menanamnya dalam hati Anda, maka firman itu akan mulai menghasilkan. Tapi benih harus ada di dalam tanah. Firman Allah harus berada dalam hati Anda agar dia mulai melepaskan kehidupan. Anda tidak bisa hanya membacanya dengan mata Anda dan mengambil kebenaran kecil ke dalam otak Anda. Anda harus menaruhnya ke dalam diri Anda. Anda harus merenungkan firman Allah sampai firman itu benar-benar berakar dalam diri Anda. Itulah saatnya di mana firman akan menghasilkan secara supernatural. Dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang pria yang mengambil benih dan menaruhnya di tanah. Dia tertidur dan bangun selama berhari-hari. Hal ini mengindikasikan waktu. Anda harus melatih ketekunan. Bertindak dalam iman. Jika Anda menaruh sebuah benih di dalam tanah dan kemudian keluar dan menggalinya setiap hari untuk melihat apakah telah terjadi sesuatu, maka Anda akan membunuh benih itu. Benih itu harus ditinggalkan dalam tanah sementara waktu. Harus ada iman. Para petani mungkin tidak menggunakan terminologi ini, tapi itu benar. Orang yang menanam benih harus percaya bahwa benih itu akan bertunas, berakar, dan menghasilkan. Anda harus
meninggalkan benih itu di sana dengan iman, dan selang berapa waktu dia pasti akan menghasilkan. Hal ini sama dengan firman Allah. Anda tidak bisa mengambil suatu janji firman, menanamnya, dan berharap untuk menuai tuaian langsung. Anda tidak bisa hanya mendengarkan 1 Petrus 2 ayat 24 untuk pertama kalinya, dan kemudian mengaku oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Saya menyatakannya dalam nama Yesus, dan kemudian jika Anda tidak disembuhkan dalam waktu 10 menit, maka Anda akan menggali benih itu lagi dengan mengatakan, ya tidak ada yang terjadi. Dan kemudian di hari berikutnya Anda kembali lagi dan melakukannya lagi. Itu bukanlah tinggal dalam firman Allah dan membiarkan firman tinggal dalam Anda. Yohanes 15 ayat 5. Anda harus datang ke tempat di mana firman menjadi bagian dari Anda. Itu bukanlah sesuatu yang Anda pelajari sebentar dan kemudian keluar dan hidup dengan hal yang bertentangan dengannya. Saya tidak menentang saat teduh dan waktu berdoa, tapi Anda perlu untuk tetap berfokus pada Allah dan firman-Nya sepanjang hari. Tidak ada gunanya bagi Anda menghabiskan waktu 10 menit untuk saat teduh, menjadi manis dan baik dan mendengarkan Allah. Tapi kemudian begitu saat teduh selesai, Anda kembali menjadi seekor piranha di sisa hari Anda, menjadi orang yang sadis, pemarah, kejam dalam hubungan Anda dan dalam bisnis Anda, seperti orang lainnya di dunia ini. Anda mungkin telah menanam firman Allah dalam diri Anda, tapi Anda menggali firman itu kembali. Firman itu tidak bekerja dalam diri Anda. Firman itu tidak tinggal di dalam diri Anda, dan karena itu Anda tidak akan melihatnya bereproduksi. Diperlukan lebih dari itu. Anda tidak bisa hanya memikirkan firman Allah selama saat teduh Anda dan mengharapkan adanya perubahan secepat kilat pada tingkah laku Anda hari itu. Anda harus mengambil kebenaran mengenai mengasihi orang-orang itu. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Memberikan pipi lainnya, Matius 5 ayat 39, dan memikirkan orang lain lebih lagi daripada diri Anda sendiri. Filipi 2 ayat 3. Dan meninggalkan benih itu dalam hati Anda selama beberapa saat. Kemudian kapanpun seseorang menyenggol Anda dengan cara yang salah, Anda perlu bertindak dalam iman dan membiarkan firman Allah terus mempengaruhi Anda. Anda harus tinggal dalam firman dan membiarkan itu untuk tinggal dalam hati Anda, agar firman itu melepaskan kuasanya dan memberikan dampak dalam hidup Anda. Namun banyak orang mencoba gereja, mencoba berdoa, dan mencoba segala hal lain selain mengambil firman Allah dan merenungkannya. Dan mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Kebenaran ini sangat sederhana untuk dimengerti. Anda mengambil firman Allah, menaruhnya di dalam hati Anda, meninggalkannya di sana, merenungkannya, dan dia akan menghasilkan manifestasi sepenuhnya. Ayat 28 mengatakan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Diperlukan waktu bagi firman Allah untuk bekerja, dan ketika firman itu bekerja, Anda tidak akan mendapatkan manifestasi penuh pada awalnya. Pertama tangkainya dulu, kemudian bulirnya, dan kemudian penuhlah bulirnya itu. Dengan kata lain, ada pertumbuhan. Sama seperti ketika Anda menanamkan sebuah benih di tanah, benih itu tidak hanya tinggal dalam tanah selama 1 minggu atau 1 bulan, dan kemudian boom, dengan instan Anda mendapatkan pohon yang dewasa. Tidak, semua ada proses periode pertumbuhan. Pertama, Anda melihat sebuah tunas kecil yang keluar dari tanah, kemudian dia mulai bertumbuh dan berkembang. Kita mengenali bahwa ini adalah cara kerja di dalam alam fisik. Orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk membangun hidupnya dalam firman Allah datang kepada saya sepanjang waktu.
Mereka mendengarkan saya berbicara mengenai cara kerja firman Allah, kemudian bagaimana saya melihat Allah membebaskan saya, melihat orang-orang disembuhkan dan dibangkitkan dari kematian, dan kesaksian lainnya. Mereka bertanya, ayat mana yang menjanjikan itu? Saya memberikan mereka sebuah benih dan mereka menanamnya. Tapi jika mereka tidak memiliki hasil yang sama seperti yang saya jelaskan saat ini pada keesokan harinya, maka mereka berkata, saya tidak percaya hal itu akan berhasil. Firman Allah tidak berhasil. Saya melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan dan tidak ada hasilnya. Anda perlu tahu bahwa saya telah berjalan bersama Allah lebih dari 40 tahun. Sudah 42 tahun sejak saya bertemu dengan Allah dan Allah memanggil saya. Dan hal-hal tersebut mulai bekerja. Saya telah menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun untuk merenungkan dan mencari Allah. Tapi saya tidak langsung melihat hasil seperti yang saya lihat saat ini. Tidak ada jalan pintas. Saat ini pelayanan Andrew Wommack memerlukan biaya sekitar $2 juta per bulannya hanya untuk membayar tagihan dan untuk menjalankan semuanya. Saya tidak memulai pada level itu. Saya ingat pertama kali saat Jamie dan saya berdoa bersama dan sepakat akan sejumlah uang. Kami berdoa dan sepakat untuk $250 per bulan. Saat itu, jumlah uang itu mampu membayar sewa kami, semua keperluan kami, dan kami bisa memberi sebesar $75 sebulan. Itulah total kebutuhan kami. Ketika kami pindah ke Manitou Springs, sekitar wilayah Colorado Springs, kami memulai pelayanan ini dan saya mulai berpergian. Saya ingat bahwa Jamie dan saya sepakat untuk uang $3,000 per bulan. Jumlah itu akan bisa membayar semua pekerja saya, sewaan, tagihan kaset, dan semuanya. Ada sebuah proses pertumbuhan. Terkadang ketika saya sedang berbicara tentang jutaan dolar yang kami perlukan untuk beroperasi saat ini, orang-orang berpikir saya akan mengambil ayat yang sama itu dan mencobanya. Kemudian ketika itu tidak berhasil bagi mereka pada minggu berikutnya, mereka berkata, kesehatan dan kemakmuran, sebutkan dan nyatakan, ucapkan dan terima, semua istilah itu tidak menghasilkan apa-apa. Mereka jadi mengkritik karena mereka tidak mengerti bahwa ada proses pertumbuhan. Ada sebuah proses pertumbuhan dalam hidup saya, dan akan ada proses pertumbuhan dalam hidup Anda. Anda mungkin tidak menyukai kebenaran itu karena Anda hanya ingin langsung berhasil. Anda ingin melewatkan semua langkah-langkah menengah dan langsung menjadi dewasa. Anda bisa menginginkan semua yang Anda inginkan. Anda bisa berdoa dan memohon kepada Allah. Anda bahkan bisa membuat ribuan orang sepakat dengan Anda dalam doa. Tapi itu tidak berarti Anda tidak bisa mengelakkan proses itu. Pertama adalah tangkainya, kemudian bulirnya, dan kemudian bulir yang penuh. Itulah cara kerja kerajaan Allah. Tidak ada jalan pintas. Cara pribadi, saya yakin bahwa pada titik di mana Anda membawa diri Anda masuk ke dalam pencarian akan Allah, Anda mungkin bisa mempercepat prosesnya sedikit. Tapi tetap masih ada langkah-langkah, tahapan, dan pertumbuhan ini. Anda bisa mempercepatnya ke suatu level, tapi Anda tidak bisa menghentikan proses ini. Anda tidak akan bisa pergi dari tempat di mana Anda tidak pernah melihat firman Allah bekerja dalam hidup Anda ke tempat di mana Anda melihat pelipat gandaan ratusan kali lipat. Akan ada tangkai pertama, kemudian bulirnya dan bulir yang penuh. Dulu ada murid sekolah Alkitab saya yang adalah seorang pria yang menyenangkan. Dia memiliki hati yang luar biasa. Saya benar-benar suka dengannya, tapi dia menghabiskan kebanyakan waktunya di rumah sakit jiwa dan dia memiliki banyak sekali masalah. Dia tidak memiliki keterampilan sosial.
Saya memutuskan untuk membawa dia sebagai sebuah proyek dan melihat dia berubah melalui firman Allah. Saya membagikan banyak hal dengannya dan dia benar-benar menangkap pengajaran mengenai kemakmuran. Dia mulai bermimpi besar. Suatu hari dia datang kepada saya dan memberitahu rencananya untuk membeli sebuah hotel yang memiliki 100 kamar yang separuhnya telah terbakar, dengan pemikiran bahwa kami bisa memperbaikinya jadi kami bisa menggunakannya sebagai sebuah rumah asrama untuk murid-murid CBC kampus kami. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia telah menghitung anggarannya dan tahu berapa banyak uang yang harus dia pinjam, berapa yang harus dia bayar, dan berapa banyak pendapatan yang bisa dia hasilkan dengan menyewakan kamar-kamar itu. Rencananya dipikirkan dengan baik dan dia ingin mengetahui pendapat saya. Saya memberitahu dia bahwa saya senang melihat dia mulai berpikir untuk menjadi produktif dan mempercayai Allah untuk hal yang lebih besar. Tapi saya memberitahu kepadanya bahwa ini bukanlah kehendak Allah bagi dia saat ini. Dia merasa hancur dan bertanya apa yang salah pada rencananya itu. Pria ini telah hidup dari tunjangan pemerintah selama hidupnya. Dia menghadiri program CBC dalam tanggungan pemerintah. Dia tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Dia tidak pernah menghasilkan uang sebelumnya. Menurut perumpamaan ini, Anda tidak beranjak langsung dari benih kepada tuaian penuh tanpa adanya langkah menengah. Anda tidak bisa langsung 0 ke 100 km per jam secara instan. Itu bukanlah percepatan, itu adalah kehancuran. Jadi saya memuji pria ini karena telah bergerak dalam arah yang benar. Tapi saya menjelaskan bahwa dia tidak bisa percaya akan mendapatkan $1 juta sebelum dia percaya akan mendapatkan $1. Dia tidak bisa mengatur sebuah hotel besar sampai dia bisa membuat dirinya mendapatkan pekerjaan dan menjadi setia dalam perkara kecil dulu. Dia lulus dan terakhir kali saya melihatnya, dia telah memiliki sebuah pekerjaan dan sedang mengerjakan pekerjaannya sendiri. Dia belum sampai, tapi dia telah berangkat. Anda harus menyadari bahwa benih, waktu, dan tuaian adalah bagian dari proses. Mencapai tuaian memerlukan waktu, dan waktu adalah teman Anda, bukan musuh Anda. Bab 19. Hidup dan berkuasa. Pada hari yang sama ketika Yesus mengajarkan 10 perumpamaan kerajaan ini, termasuk perumpamaan penabur benih yang menekankan pentingnya kuasa firman Allah, Allah juga memberitahu murid-muridnya untuk masuk ke dalam perahu dan menyeberang ke sisi lain. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Markus 4 ayat 35-41. Sekarang ingat, Yesus telah menghabiskan waktu terbaiknya pada hari itu untuk mengajarkan murid-muridnya bahwa firman Allah itu seperti sebuah benih.
Anda menanam benih ini dalam hati Anda. Benih itu memiliki kehidupan Allah di dalamnya, dan Anda tidak perlu pergi ke tempat lain untuk mendapatkan kehidupan itu. Jika Anda menginginkan sebuah pohon dalam halaman Anda, maka Anda tidak perlu pergi untuk mencari pohon. Tanam saja sebuah benih, dan benih itu akan berubah menjadi sebuah pohon. Benih ini memiliki kehidupan di dalamnya. Sang Pencipta berfirman. Jadi Yesus telah mengajarkan kebenaran-kebenaran ini dari sejumlah sudut yang berbeda. Kemudian pada hari yang sama dia berkata dalam ayat 35, "Marilah kita bertolak ke seberang." Apakah Anda menyadari apa yang sedang Yesus lakukan? Dia adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah penjelmaan dari firman Allah. Dia baru saja mengatakan mengenai kuasa firman. Jadi apa yang dia lakukan? Dia memberikan mereka sebuah benih. Dia memberikan mereka sebuah kata. Yesus berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Markus 4 ayat 35. Dia tidak memberitahu murid-muridnya, "Mari kita masuk ke dalam perahu, berjalan setengah jalan dan tenggelam. Mari kita masuk ke sana dan dikejutkan oleh badai ini. Kita tidak akan pernah bisa sampai ke seberang." Oh tidak, dia memberikan mereka sebuah kata. Ini adalah Sang Pencipta Laut Galilea. Dia adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi dan segala hal di alam nyata yang datang untuk menentang mereka. Sang Pencipta mengatakan, "Mari kita masuk ke dalam perahu dan bertolak ke seberang." Dia memberikan mereka sebuah benih. Yesus memberikan mereka sebuah kata dan kemudian melangkah ke belakang perahu dan tertidur. Selagi dia tertidur, datang angin badai. Sebuah badai besar terjadi dan ombak besar menerpa perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Anda harus ingat bahwa ini bukanlah sebuah kapal besar atau perahu yang memiliki kabin dengan dek yang kering dan hangat. Oh tidak, ini adalah sebuah perahu kecil yang terbuka. Terus terang, saya telah melakukan tur ke Laut Galilea dengan menggunakan apa yang mereka sebut sebagai perahu Yesus. Perahu itu bukanlah perahu yang Yesus gunakan, tapi mereka berkata itu adalah tiruan dari jenis perahu nelayan yang mereka gunakan saat itu. Ada sekitar 30 orang dalam perahu itu. Semuanya terbuka, tidak ada sesuatu pun di bawah dek. Jika Yesus berada di bagian belakang perahu itu dan tertidur di atas sebuah bantal dan perahu itu penuh dengan air, maka itu berarti Yesus terendam dalam air. Dia sadar akan apa yang terjadi, tapi bukannya bangun dan mengamankan keadaan, dia hanya terus tidur. Itu mengagumkan. Bukan dan tidak pernah menjadi masalah Anda. Lihatlah respons murid-muridnya akan hal ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Markus 4 ayat 38. Ini sangat khas, tidak hanya bagi para murid itu, tapi juga orang-orang saat ini. Anda mendapatkan masalah dan dokter memberitahu Anda bahwa Anda akan mati. Orang bank memberitahu Anda bahwa akan ada yang diambil alih. Pasangan Anda memberitahu Anda bahwa dia akan menceraikan Anda. Seseorang memberitahu Anda berita buruk dan tiba-tiba Anda menjadi depresi. Badai-badai itu datang dan kita pergi kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, saya pikir Engkau mengasihi saya. Mengapa Engkau tidak melakukan sesuatu? Tidakkah Engkau peduli jika saya binasa?" Kita pada dasarnya menaruh semuanya itu pada Allah, seakan-akan itu adalah salahnya, bukan Tuhan yang mengirimkan badai itu. Agama telah menyebabkan banyak kebingungan di area ini dengan mengajarkan bahwa Allah itu maha kuasa, yang berarti dia mengendalikan semuanya. Mereka berkata, Tuhanlah yang telah menyebabkan atau mengizinkan sakitmu, kemiskinanmu, perceraianmu, atau apapun. Itu tidak benar.
Allah tidak menyebabkan badai dalam Markus 4. Allah tidak mengendalikan segalanya. Nah, Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk melakukan sesuatu mengenai badai ini. Dia menggunakan kuasa itu dengan menghardik angin dan berbicara kepada laut, "Tenang, diamlah." Allah memiliki kuasa, tapi tidak setiap masalah yang datang dalam hidup Anda itu karena diperintahkan Allah. Dia tidak membuat semua masalah ini. Jadi jika kita berkata, "Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi?" itu salah. Pertama, Anda menyalahkan Allah sebagai pribadi yang lalim dan keliru. Anda perlu menghentikannya. Allah adalah Allah yang baik, Dia bukanlah sumber masalah Anda. Jangan pergi kepada Allah dengan menyalahkan Dia dan berkata, "Mengapa Engkau belum menyembuhkan saya?" Atau, "Mengapa Engkau membiarkan orang ini mati?" Allah tidak pernah menjadi masalah Anda. Para murid di dalam perahu ini mulai berkata, "Tuhan, bangun. Tidakkah Engkau peduli jika kita binasa? Ambil sebuah ember dan menimbalah. Dayung, lakukanlah sesuatu untuk membantu kami. Engkau tidak menarik pemberatmu. Jika bukan karena kami, maka kita sudah tenggelam. Kau tidak melakukan apapun juga." Terdengar sangat akrab dengan apa yang dikatakan orang banyak kepada Allah saat ini. "Mengapa Engkau belum menyembuhkan saya? Saya telah berdoa, saya telah melakukan ini, tapi Engkau belum melakukan bagianmu. Tuhan, tidakkah Engkau peduli dengan saya?" Kebenarannya adalah bahwa Yesus telah melakukan bagiannya. Dia telah memberikan murid-muridnya firman itu, dan akhirnya kembali kepada mereka untuk mengambil firman itu dan melepaskan kehidupan yang ada di dalamnya melalui percaya dan mengatakannya. Tapi mereka tidak melakukannya. Dihardik. Ini sama dengan kita saat ini. Orang-orang berdoa dan meminta Allah menyembuhkan mereka dengan berkata, "Oh Tuhan, apa yang salah? Tidakkah Engkau mengasihi saya? Belumkah Engkau mendengar apa yang dikatakan dokter tadi? Tolong sembuhkan saya." Kita pergi kepada Allah sebagai seorang pengemis, bukannya sebagai seorang anak yang telah menerima warisannya. Bukannya menyatakan apa yang menjadi hak milik kita. Kita mulai memohon untuk apa yang bisa Dia lakukan tapi belum Dia lakukan. Kita berpikir bahwa itu adalah tanggung jawab Allah, itu adalah gilirannya untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika kebenarannya adalah bahwa Allah telah melakukan bagiannya. Dia telah memberikan kepada kita benih firman-Nya yang akan menumbuhkan solusi bagi masalah kita. Dia telah memberikan firman-Nya yang memiliki kehidupan. Yang harus Anda lakukan adalah mengambil firman itu, berdiri di atasnya, dan mulai melepaskan kehidupan yang ada di dalam benih itu, firman Allah. Murid-murid ini mencirikan keadaan gereja Kristus saat ini. Mereka mengeluh dan menangis dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli dengan saya? Mengapa Engkau belum melakukan itu? Tolong jamahlah saya." Mereka memohon dan meragukan kebaikan Allah. Murid-murid ini sedang mengerang dan merintih dan mengeluh. Lihatlah apa yang Yesus lakukan dan katakan ketika mereka membangunkan Dia. Dia menghardik angin, memerintahkan laut untuk diam, dan kemudian berbalik kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4 ayat 40. Yesus tidak bangun dan berkata, "Oh kalian semua, maaf, aku capek dan sedang mencoba untuk tidur sejenak. Ini adalah salahku. Akulah yang menyebabkan kalian dalam masalah. Aku minta maaf karena tidak bangun dan menyelesaikannya." Oh tidak, Dia tidak mengatakan itu. Yesus tidak menenangkan mereka. Dia tidak hanya duduk dan menyetujui kepanikan, omelan, dan keluhan mereka. Tapi Allah bertanya, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak memiliki iman? Dia marah pada kedagingan mereka dan kecewa dengan ketidakpercayaan mereka dengan perkataannya. Anda bisa melihat bahwa dia tidak setuju dengan ketidakberdayaan mereka. Akan menjadi tidak adil bagi Yesus untuk mengkritik para muridnya ini jika tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika ini hanyalah masalah membangunkan Yesus dan dia menyelesaikan masalahnya, maka Yesus harusnya meminta maaf dengan mengatakan, "Hai, maaf, aku tidak terbangun dan berada di sana untuk kalian." Tapi bukan itu respon yang dia berikan. Sebaliknya, Yesus menghardik mereka dengan berkata, "Mengapa engkau takut?" Murid-murid ini mungkin berespons, "Ya, kebanyakan orang akan mengatakan bahwa kami akan tenggelam. Mengapa kami tidak boleh takut?" Jika murid-murid ini mau mengerti apa yang Yesus sudah ajarkan sepanjang hari itu, mereka akan melakukan sesuatu pada badai itu. Yesus telah memberikan kepada mereka 10 perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Dia telah memberitahu mereka bahwa benih firman Allah itu berisi kuasa dan kehidupan. Ketika Yesus mengatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang," Dia memberikan mereka sebuah benih, Dia memberikan mereka firman-Nya, sebuah janji. Jika saja mereka memiliki pengertian akan hal itu, mereka akan telah mengambil firman itu dan berdiri atasnya. Mereka bisa saja mengambil otoritas mereka dan memerintahkan perahu untuk pergi ke seberang. Mereka bisa saja menghardik angin dan memerintahkan ombak untuk berhenti. Yesus tidak menyetujui ketidakefektifan mereka. Dia menghardik mereka dengan mengatakan, "Teman-teman, kalian seharusnya bisa melakukan lebih baik daripada ini." Pedang tajam bermata dua. Saudara-saudari, kita harus melakukan yang lebih baik daripada ini. Tubuh Kristus pergi kepada Allah dengan menangis, meminta pertolongan dan bertanya-tanya mengapa Dia tidak melepaskan kuasanya. Mereka berkata, "Tuhan, ada apa denganmu?" Jadi mereka mengorganisir ratusan ribu orang untuk menjadi penengah dalam rangka memaksa Allah untuk memelintir tangannya sedikit lagi dan menambahkan tekanan tambahan kepadanya sampai mereka bisa membuat Dia mengirimkan kebangunan rohani, menyembuhkan orang ini, atau apapun juga. Itu adalah sebuah penghinaan bagi Allah. Berdoa, "Oh Tuhan, tolong curahkan roh-Mu. Oh Tuhan, kasihanilah bangsa kami, jangan hakimi kami," adalah sebuah penghinaan bagi Allah. Allah telah mencurahkan roh-Nya dan telah berbelas kasihan kepada negara kita. Bahkan Allah telah menaruh belas kasihan kepada seluruh bangsa karena Dia telah menaruh penghakiman itu kepada anak-Nya di kayu salib. Yesus telah membayar harganya lunas. Satu-satunya alasan kita tidak memiliki kebangunan rohani mengalir di negeri ini bukanlah karena Allah belum mencurahkan roh-Nya, tapi karena umat-Nya tidak melakukan apa yang Dia suruh untuk mereka lakukan. Mereka meminta Allah melakukan apa yang Dia suruh untuk kita lakukan. Dia menyuruh kita untuk memberitakan Injil dan mengajarkan firman-Nya. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 18-20. Dia memberitahu kita untuk menyembuhkan yang sakit. Dia memberitahu kita untuk memperluas kerajaan-Nya di muka bumi ini. Lukas 19 ayat 13. Yesus memberikan kepada kita semua perkataan ini. Kehidupan ada dalam benih dan kita tidak sedang menanam benihnya. Kita tidak ingin mengambil waktu untuk menanam benih dalam hati kita, menjaganya dan merenungkannya sehingga benih itu bisa berakar dewasa dan menghasilkan buah. Itulah pekerjaan. Allah tidak sedang tidur, kita yang sedang tidur. Tubuh Kristus tidak sedang melakukan apa yang Allah suruh untuk kita lakukan. Kita sedang meminta Dia melakukannya, dan itu tidak akan berjalan demikian. Apakah Anda ingin melihat kuasa Allah? Apakah Anda ingin melihat perubahan termanifestasi dalam hidup Anda?
Allah telah mengucapkan firman-Nya. Dia telah melepaskan kehidupan dan kuasa-Nya dengan firman-Nya. Setiap kata yang berasal dari Allah adalah kata-kata yang dipenuhi iman dan memiliki kuasa di dalamnya untuk mengubah segala hal. Ketika Allah datang kembali di akhir zaman, Wahyu 19 ayat 15 mengatakan bahwa akan ada sebuah pedang tajam bermata dua keluar dari mulutnya, yang dengannya dia akan menyerang bangsa-bangsa. Saya tidak percaya bahwa itu menggambarkan sebuah pedang fisik, tapi lebih kepada perlambangan akan firman Allah. Firman yang sama. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Allah akan mengucapkan firman-Nya dari mulut-Nya, dan perkataan itu akan memiliki kuasa kehidupan di dalamnya. Firman Allah akan menjadi pertunjukan terbesar dalam sejarah alam semesta, dan Dia akan memberikannya kepada kita, dan Dia telah memberikannya kepada kita. Allah akan menghancurkan musuh-musuhnya dan menetapkan segalanya dengan firman-Nya. Kita memiliki firman yang sama saat ini. Anda tidak memerlukan sebuah pohon turun dari langit. Anda hanya perlu mengambil benih yang Allah berikan kepada Anda, menanamnya dan memberikan waktu. Anda bisa menumbuhkan pohon apa saja yang Anda inginkan. Anda tidak memerlukan mujizat turun dari langit. Anda hanya perlu mengambil firman Allah, menanam benih itu dalam hati Anda dan mengizinkan benih itu bertumbuh. Maka kehidupan supernatural dan kuasa Allah yang ajaib akan datang ke tengah-tengah hidup Anda. Saya yakin benih firman Allah yang saya tanam dalam Anda melalui buku ini tidak akan terhimpit, tapi akan berbuah berlipat kali ganda, bahkan ratusan kali lipat. Amin, jadilah demikian. Dengan kasih karunia-Nya, Allah telah melakukan segalanya untuk menyediakan keselamatan. Bagian Anda hanyalah percaya dan menerima.